everyone, aku Perica Sekar Aditya, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Amikom, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan membahas tentang teknik pembuatan film. Jadi di teknik pembuatan film ini ada 3 hal, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah praproduksi. Jadi praproduksi ini semacam persiapan untuk melakukan produksi. Di praproduksi ini juga kita akan melakukan banyak banget persiapan yang cukup memakan waktu, tenaga, dan juga biaya. Jadi apa aja sih kegiatan yang kita lakukan waktu praproduksi ini? Praproduksi kita bisa menentukan ide cerita, kita bisa mulai melakukan yang namanya pembentukan naskah, kita membuat yang namanya proposal produksi. Jadi proposal produksi ini yang merupakan yang hal yang paling penting, di mana kita menentukan ide cerita, kita menentukan alurnya mau bagaimana, kemudian kita menentukan properti yang digunakan, wardrobe yang digunakan, lokasi, kemudian waktu kita produksi akan kapan, lalu kemudian ada kita akan membentuk storyboard. Jadi storyboard itu semacam gambaran besar dari angle yang akan kita pakai seperti itu. Kemudian ada yang namanya storyline itu seperti naskah, cuman kita akan memasukkan lebih detail lagi, kita memasukkan yang namanya background dan segala macam, tapi itu semua masih dalam tahap yang namanya perancangan. Kemudian setelah melakukan praproduksi atau perancangan produksi itu tadi, kita melakukan yang namanya produksi. Produksi di sini adalah pengambilan gambar sesuai dari apa yang sudah kita persiapkan. Nah, disitulah yang gunanya dari storyboard ini untuk membantu proses produksi agar berjalan lebih baik dan lebih matang. Nah, di sini pengambilan gambar ini berdasarkan storyboard yang sudah kita buat. Jadi praproduksi ini memang harus disiapkan secara lebih baik agar produksinya menjadi sesuatu hal yang gak terlalu ribet dan nantinya juga pasti bakal membantu di proses produksi. Nah, setelah kita melakukan produksi, kita melakukan yang namanya pasca produksi. Pasca produksi yang pertama kali kita lakukan adalah editing. Jadi, yang namanya editing itu kita tidak hanya mengedit video, tapi juga mengedit audio. Kemudian kita bisa memasukkan efek-efek atau mungkin subtitle atau mungkin apapun itu yang akan membantu karya kita menjadi lebih baik. Setelah kita melakukan proses editing, kemudian kita melakukan yang namanya pemasaran. Karena setelah proses editing ini tuh kita sudah memiliki satu buah karya yang kita bisa sebarluaskan ke masyarakat. Tapi apa karya itu cuma mau disimpan buat diri kita aja? Kan nggak mungkin. Jadi kita melakukan yang namanya pemasaran. Jadi yang namanya pemasaran ini kita menyebarluaskan hasil karya kita ke masyarakat umum dengan cara bisa melalui media sosial atau kita bisa melakukan pemasaran secara yang lebih konvensional. Melalui media sosial ini tuh sebenarnya sangat membantu proses pemasaran kita. Kita bisa meletakkan poster atau mungkin ada teaser, kita bisa meletakkannya di media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan selain sebagainya. Jadi media sosial ini juga sangat membantu kita untuk melakukan yang namanya pemasaran hasil karya kita. Setelah melakukan pemasaran, kita akan membuat yang namanya proposal penanggung-jawaban. Jadi setelah kita melakukan semua hal ini, pastinya kita harus melakukan yang namanya proposal penanggung-jawaban. Jadi proposal penanggung-jawaban ini tuh semacam rekapan dari awal sampai akhir semua kegiatan kita, dari pasca produksi sampai juga di
praproduksi, produksi, sampai juga di pasca produksi. Jadi semua kegiatan kita ini tuh kita masukkan, kita jadikan satu di proposal penanggung-jawaban. Jadi proposal penanggung-jawaban ini tuh nanti bakal kelihatan nih apa aja sih sebenarnya yang kurang, atau apa aja sih sebenarnya yang kita sudah rencanakan tapi nggak jadi diambil, atau apa aja ya kekurangan dan kelebihan kita bakal kita masukin ke situ. Nah, dari apa yang aku sudah lakuin selama aku jadi mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta, itu semua merupakan proses yang panjang, proses yang nggak membutuhkan waktu sebentar, tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu dari hati, pasti kita bakal mendapatkan suatu karya yang luar biasa. Nah, cukup dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya.